Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Aulia Khairani dari kelas FM 23D dengan NIM 23416248201126. Baik, saya akan menyampaikan sebuah edukasi mengenai swamedikasi yang tepat, langkah awal menuju sehat. Halo sahabat sehat, pernahkah kalian membeli obat sendiri saat merasa sakit seperti mual, pusing, batuk ringan, nyeri perut, dan lain sebagainya tanpa berkonsultasi ke dokter? Itu bisa dibilang dengan swamedikasi atau pengobatan sendiri. Tapi apakah swamedikasi itu aman? Yuk kita pelajari bersama bagaimana melakukan swamedikasi yang bijak dan bertanggung jawab. Mari kita simak. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mungkin ada banyak di antara kalian yang belum mengetahui apa itu swamedikasi. Swamedikasi sering kita lakukan ketika mengalami penyakit ringan seperti demam, batuk, flu, sakit kepala, ataupun diare. Ketika kalian menderita sakit ringan, seperti yang disebutkan tadi, kalian mungkin pergi membeli obat di apotik, toko obat, minimarket ataupun warung-warung di dekat rumah kalian, untuk mengobati penyakit yang kalian derita. Inilah yang dinamakan swamedikasi atau pengobatan sendiri. Mas, di sini ada obat apa aja? Terus, manfaat dari obatnya apa? Promah obat lambung, Mixagrip obat flu, Komik obat batuk, Galvanak obat panu, Remasil pegang linu, panas dalam sari awan adem sari cingkung. Swamedikasi yaitu bentuk pengobatan sendiri, mengobati diri sendiri dengan obat-obatan tanpa resep dokter, terutama untuk keluhan-keluhan ringan seperti demam, flu, nyeri otot, sakit perut, atau alergi ringan. Contohnya saat kita merasa demam, lalu kita meminum paracetamol, atau ketika perut kembung, lalu minum obat MA yang kita beli sendiri di apotek, itu termasuk swamedikasi. Swamedikasi memang boleh-boleh saja dilakukan, bahkan bisa membantu meringankan beban layanan kesehatan jika dilakukan dengan benar. Tapi, jika dilakukan sembarangan, swamedikasi bisa menjadi kesalahan yang fatal bagi kesehatan kita. Kemudian pasti banyak orang bertanya, jenis obat apa aja yang bisa digunakan dalam swamedikasi. Tentunya obat yang boleh digunakan dalam swamedikasi umumnya adalah obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat bebas memiliki label hijau, artinya bisa dibeli tanpa resep dan aman jika digunakan sesuai aturan. Contohnya seperti vitamin C, paracetamol, atau obat gosok. Kemudian obat bebas terbatas memiliki label biru, masih bisa dibeli tanpa resep, tetapi penggunaannya perlu lebih hati-hati. Misalnya seperti CTM untuk alergi, antasida untuk MA, dan obat batuk tertentu. Kemudian ada obat yang tidak boleh digunakan dalam swamedikasi, yaitu obat dengan label berwarna merah adalah obat keras dan tidak boleh digunakan dalam swamedikasi, apalagi antibiotik. Penggunaan antibiotik tanpa resep bisa menimbulkan masalah yang serius, termasuk resistensi antibiotik. Swamedikasi memiliki manfaat jika dilakukan dengan bijak, diantaranya menghemat waktu dan biaya karena kita tidak perlu langsung ke fasilitas kesehatan untuk keluhan ringan. Kemudian bisa meredakan gejala lebih cepat, terutama jika sudah tahu obat yang cocok. Dan yang ketiga, bisa mengurangi beban sistem layanan kesehatan agar tenaga medis bisa fokus pada pasien yang lebih membutuhkan perawatan serius. Tapi ingat ya, manfaat ini hanya berlaku jika kita benar-benar paham dan hati-hati dalam melakukan swamedikasi atau pengobatan sendiri. Selain manfaat dari swamedikasi, tentunya ada risikonya juga. Risiko swamedikasi diantaranya salah pilih obat karena gejala yang dirasakan salah diartikan. Kemudian salah dosis bisa menyebabkan overdosis atau efek samping. Kemudian obat hanya menutupi gejala
tapi penyakit dasarnya tidak tertangani sehingga justru makin parah. Lalu terjadi interaksi obat yang misalnya kita meminum 2 obat yang tidak cocok namun digabungkan. Yang paling sering terjadi yaitu penggunaan antibiotik tanpa indikasi yang bisa menyebabkan resistensi antibiotik, yaitu kondisi di mana antibiotik tidak mempan lagi karena digunakan sembarangan. Selamat pagi pak, selamat pagi pak. Sehat pak, sehat pak. Kok sehat pak? Sakit lah pak, biar beli obat kayak aku. Ada yang bisa dibantu pak? Ini pak, saya cari obat deterjen. Deterjen? Iya pak, untuk sakit kepala. Oh, Dekolgen pak, bukan deterjen. Itunya tadi mau kubilang, tapi nggak sempat. Ada nggak pak Dekolgennya? Kebetulan barang kita habis pak. 2 hari lagi obatnya sampai pak. 2 hari? Lama kali. Kalau saya mati gimana? Obatnya lagi kosong. Masih banyak obat sakit kepala yang lain. Kalau nggak mau ke obat yang lain, silahkan ke apotek lain. Jangan ngamuk-ngamuk kok di sini nggak jelas pak. Kok bapak marah? Diam. Pernah nggak sih kita melakukan swamedikasi atau pengobatan sendiri? Jawabannya tentu pernah. Semua orang pasti pernah melakukan swamedikasi atau pengobatan sendiri. Contohnya seperti kita datang ke apotek untuk menanyakan, "Mbak, obat untuk sakit gigi apa ya?" Atau, "Mbak, obat demam apa ya?" Atau, "Mbak, saya lagi flu, obat yang cocok apa ya?" Dan lain sebagainya. Itu bisa termasuk dengan swamedikasi atau pengobatan sendiri, di mana kita datang ke apotek sendiri tanpa kita berkonsultasi terhadap dokter terlebih dahulu. Itu termasuk dengan swamedikasi. Namun perlu diingat, swamedikasi bukan berarti sembarang minum obat, dan tidak semua penyakit bisa diobati sendiri. Dalam edukasi swamedikasi ini dapat disimpulkan bahwa swamedikasi memang boleh dilakukan, tapi hanya untuk keluhan ringan dan harus dilakukan dengan cara yang bijak dan aman. Gunakan hanya obat yang tepat dalam dosis yang sesuai dan jangan asal ikut-ikutan orang lain. Jangan pernah menggunakan antibiotik tanpa resep dokter. Dan yang paling penting, konsultasikan dengan apoteker setiap kalian ragu memilih obat. Ingat, sehat itu bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi juga bijak dalam mengambil keputusan soal kesehatan. Sekian edukasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.